Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata sambil mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan golongan umatku yang takwa memperoleh kelepasan dari beban. Takwa tidak menjadi beban bagi penghamba Allah, karena takwa merupakan jelmaan dari tabiat kemanusiaannya. Ia menyembah Allah dengan lahir dan batinnya tanpa rasa terbebani. Sebaliknya, bagi orang munafik, dalam setiap situasinya, apapun menjadi beban, apalagi untuk menyembah Allah. Pembebanannya terletak pada bagian lahir jiwa dan ditempatkan pada bagian batinnya. Ia tidak mampu memasuki jalan yang dimasuki orang bertakwa. Setiap tempat jadi panorama, setiap amal milik manusia, dan perang diciptakan juga milik manusia. Wahai orang munafik, bertobatlah dari nifakmu dan kembalilah dari pelarian munafik. Bagaimana engkau ditinggalkan dia, lalu setan menertawakanmu? Jika engkau puasa, salat, semua itu engkau lakukan demi makhluk, bukan untuk Allah. Demikian pula jika engkau bersedekah, mengeluarkan zakat dan haji, perbuatan itu hanya kerja keras lagi memayahkan. Dalam waktu dekat engkau akan dicampakkan ke neraka hawiyah bila engkau tidak segera bertobat dan mengadukan diri atas kesalahanmu. Jagalah dirimu untuk mengikuti sunnah, bukan bid'ah. Jagalah mazhab kuno yang benar. Celaka engkau hafal Al-Quran tetapi tidak beramal darinya. Engkau pelihara sunnah Rasul tetapi tidak beramal darinya. Lalu manakah pekerjaanmu yang berdasarkan pada sunnah? Engkau menyuruh manusia untuk berbuat baik, sedangkan engkau sendiri tidak melaksanakannya. Engkau tahan mereka dari berbuat buruk, tetapi engkau tidak menahan dirimu sendiri dari perbuatan itu.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 3. Mengapa engkau berkata tetapi tidak menepati? Engkau tidak malu? Bagaimana engkau mengaku iman, tetapi sesungguhnya batinmu tidak beriman? Iman adalah manifestasi dari kelurusan tahan uji. Ia sabar membawa beban berat. Ia pemberani atau pelawan. Iman adalah suatu hal termulia di atas segala dunia. Iman dimuliakan karena Allah semata, dan hawa nafsu diperhina karena setan. Barang siapa meninggalkan pintu al-haq, tentu menuju pintu manusia. Barang siapa menyia-nyiakan jalan al-haq dan penaungannya, tentu duduk di jalan makhluk dan berlindung di sana. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikannya, tentu pintu-pintu yang tembus makhluk ditutup baginya. Pemberian mereka diputus untuknya, sehingga semua itu tidak berguna bagi dirinya. Celaka engkau riang dalam tempatmu di pagi hari, di musim dingin. Dalam waktu dekat akan datang musim panas dan menyedot air yang engkau simpan sampai kering. Lingkunganmu mati karena musim panas itu pemutus penghisap air, sedang musim dingin menambah air melimpah. Jadilah dirimu bersama Allah, niscaya kamu beruntung. Mulia jadi pemimpin dalam menegakkan hukum. Wahai sahaya, hendaknya engkau menjaga perilaku, pakaian yang tidak pantas, dan larilah dari makhluk dalam setiap tujuanmu. Bila engkau mampu menciptakan hubungan di bumi, kelak untuk tempat akhiratmu, lakukanlah. Hal demikian semata-mata untuk melatihmu sampai terpenuhi iman dan kekuatan pijak keyakinanmu, dan membuka mata hati, lalu mengangkat kediamanmu dan terbang ke angkasa menuju kekuasaan Allah, mengelilingi dunia dari timur sampai barat, meliputi daratan, lautan, dan tanah datar, gunung, akhirnya mengelilingi langit dan bumi, sedangkan kamu bersama penjaga yang setia.
Ketika itu lisanmu melepas ucapan, tanggalkan pakaianmu yang tidak kuat, dan sekarang hadapilah manusia, keluarlah dari persembunyianmu, karena hakikatnya engkau sudah menjadi dokter bagi mereka tanpa menimbulkan rasa pedih dalam hati. Bahkan engkau tidak lagi memedulikan sikap angkuh mereka. Kebanyakan tabiat mereka, penghadapan mereka, pembelakangan mereka, pujian mereka dan cela mereka, tidak engkau pedulikan lagi akan menjatuhkanmu, karena engkau telah bersama Al-Haq. Wahai sahaya, pahamilah pencipta kauniyah ini dan bersikap santunlah di hadapannya. Selagi hatimu jauh dari Allah, tentu engkau berlaku tidak santun di hadapannya. Akan tetapi bila engkau memperdekat diri, baiklah adabmu. Ini laksana dua sahaya yang dipekak sebelum dikendarai raja. Apabila hendak dikendarai, kendaraan mereka datang dan perilaku mereka sangat sopan, karena mereka dekat dengannya. Setiap individu dari mereka lari menuju zawiyah yang ditentukan. Penghadapan manusia itu menunjukkan penglihatan yang terbalik dari Al-Haq. Jika demikian, tidak ada kata untung bagimu sampai engkau tanggalkan Tuhan-Tuhan ciptaanmu, memutuskan kausalitas, meninggalkan penglihatan manusia dalam bentuk manfaat dan mudarat. Sesungguhnya engkau adalah orang yang tersehat daripada orang sakit, terkaya daripada orang miskin, hidupnya orang mati. Sampai kapan perlakuan ini kau tunjukkan di hadapan Al-Haq, dan sampai kapan engkau berpaling dari Dia? Sampai kapan penghidupanmu atas dunia dan pembinasaanmu atas akhirat? Sesungguhnya setiap individu darimu itu berhati satu. Mengapa dapat mencintai dunia dan akhirat dalam satu waktu? Bagaimana di sana terdapat zikir Sang Pencipta dan yang dicipta dalam satu waktu? Dan bagaimana hal itu dapat dihasilkan dalam satu situasi, satu kondisi, dan satu hati? Yang demikian hanyalah dusta. Jauh sebelum ini Nabi SAW bersabda, orang dusta itu suka menyisihkan iman. Setiap bejana dapat menampung sesuatu. Perbuatanmu itu menunjukkan iktikadmu.
lahirmu menunjukkan batinmu, sedang batinmu amat jelas bagi Allah dan orang-orang tertentu dari hambanya. Jika mereka menerimakan sesuatu kepadamu, beradablah di hadapan Allah dan tobatlah akan dosa-dosamu sebelum berjumpa dengan Dia. Kecilkan dirimu di hadapan Allah dan rendahkan untuknya. Apabila engkau merendah diri kepada orang-orang soleh, berarti engkau telah berendah diri di hadapan Allah. Berendah dirilah, karena orang yang berendah diri ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebaik-baik perilaku di hadapanmu adalah yang engkau lakukan di hadapan orang yang lebih tua darimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakah itu sebagian besar terdapat dalam orang-orang yang lebih tua darimu. Dikatakan takwa itu melaksanakan perintah, menghentikan cegah, dan menetapkan kitab dan sunnah. Jika tidak, engkau termasuk orang tua yang tidak menetapkan pemuliaannya dan tidak mendoakan selamat atasnya. Kalau begitu halnya ia tidak mengandung barokah. Orang tua yang takwa, orang soleh yang wara', kaum cendekiawan dengan ilmu, dan orang-orang yang suci dengan amal. Orang tua yang berhati jernih lagi berpaling dari selain Allah. Orang tua yang berhati ma'rifat dengan Allah lagi alim, dekat darinya. Tatkala telah banyak pengetahuan hati, dekatlah ia dari al-haq. Sebaliknya, setiap hati yang cinta dunia, ia tertutup dari Allah, dan setiap hati yang cinta akhirat, ia dekat Allah. Penutup kecintaan duniawimu mengurangi kecintaan akhirat, dan penetapan cintamu atas akhirat mengurangi kecintaanmu terhadap Allah. Ketahuilah, kemampuanmu jangan sampai jadi sebab penggoncang jiwamu yang tidak dikehendaki Allah. Itulah sebabnya di antara kaum ulama ada yang berkata, barang siapa tidak mengerti ketetapannya, maka diketahuinya ketentuannya itu jadi ketetapannya. Janganlah engkau berdiam di tempat yang menjadi tempatnya. Bila engkau masuk rumah, jangan duduk di tempat yang engkau tidak disuruh oleh tuan rumah untuk mendudukinya. Wahai sahaya, sungguh engkau sia-siakan hidup berdasar ilmu dan menjaganya tanpa pengalaman.
Mana mungkin hal itu bermanfaat bagimu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata di hari kiamat kepada para nabi, ulama, engkau semua adalah para penggembala makhluk. Lalu apa yang engkau perbuat dalam pengembalaanmu? Dan Allah berkata kepada para pemimpin, orang-orang kaya, kamu semua adalah pembawa kunci gudangku. Apakah kamu sudah bersambung dengan orang fakir, memelihara anak-anak yatim, menafkahkan darinya menurut kewajiban yang aku tentukan atasmu? Wahai manusia, berpetuahlah menurut petuah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan ia standar ucapanmu. Alangkah kesat hatimu, celaka engkau wahai orang munafik. Engkau harapkan aku untuk keluar dari negeri ini. Seandainya engkau buat permainan untuk mengganti ketentuan ini, mengoyak-ngoyak organ tubuhku agar aku mengubah bicara ini, sungguh aku lebih takut siksa Allah di hari mendatang. Celaka, engkau tertawakan aku, sedangkan aku berada di pintu Allah untuk menyeru manusia menujunya. Kutunggu jawabanmu. Wahai orang munafik, niscaya engkau akan melihat siksa Allah, siksanya di dunia dan akhirat. Firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Bahkan setiap detik waktu untukmu dan waktu untuk selainmu. Wahai sahaya, bila engkau ingin berlapang dada dan memperharum hati, janganlah engkau mendengarkan ucapan makhluk termasuk rayuan mereka. Makhluk pertama itu bermasyarakat, dan yang kumaksud ini adalah makhluk manusia yang suka menyendiri. Ya, kesendirian dari anak, walaupun hanya tunggal, keturunan Adam, lalu ia mengubah arti yang pertama dan menggantinya. Penciptaan mereka dari air hinanya. Hatinya menyempit karena melihat ulah manusia, maka ia berusaha mencari pintu rahasia milik mereka, sehingga terjadilah untuk dirinya dunia akhirat, surga neraka. Jika ditelusuri seluruh makhluk dan keberadaan segala sesuatu itu bermula dari satu, kemudian semua keberadaan itu diserahkan kepada mereka bersama rahasia-rahasianya. Lalu di antara mereka ada yang tenggelam dan tidak tampak lagi,
Betapa orang mampu menampakkan kemampuannya akan sesuai dengan yang dikehendaki terjadi padanya. Tongkat Musa menelan bermacam-macam tambang dan benda-benda lain, walaupun dalam tongkat itu tidak berubah. Aku menghendaki agar Allah mengajarimu tentang hal itu selain hikmah, karena yang diperagakan oleh tukang-tukang sihir di hari pertunjukan tersebut merupakan ketinggian hikmah dan kecerdikan, sedangkan yang tampak dalam tongkat Musa adalah kehendak Allah yang biasa disebut mukjizat. Oleh karena itu, pemimpin tukang sihir berkata kepada salah seorang temannya, "Lihatlah Musa, yakni keadaan dia. Wahai sahaya, kapan engkau tegak dari hikmah ke kudrat? Kapan engkau sambung amalmu dengan hikmah kehendak Allah? Kapan engkau sambung kesimpulan amalmu di pintu yang memperdekat dirimu dari Tuhan? Kapan engkau lihat cahaya ma'rifat menghadap hati awam dan khawas? Jangan lari dari Allah karena takut cahayanya. Sesungguhnya cobaan Allah yang ditimpakan atasmu akan mempersejuk dirimu. Apakah engkau akan surut ke kausalitas dan meninggalkan pintunya atau tidak? Apakah engkau akan kembali ke lahir atau batin? Kembali ke penemuanmu atau yang tidak engkau temui? Kembali ke suatu yang tampak atau yang tidak tampak? Wahai Allah, janganlah engkau memberi cobaan pada kami melebihi kemampuan. Wahai Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami agar memperdekat denganmu tanpa bala. Wahai Allah, perdekatlah dan lunakkanlah hati kami. Wahai Allah, dekatlah jangan jauh. Tiada kuasa bagi kami untuk menjauh darimu. Tiada juga atas kerasnya cobaan. Berilah rezeki untuk kami agar dekat kepadamu, serta tidak ada api cobaan. Atau jika ada, atau tidak bisa, tidak harus terjadi bersama api pencoba. Jadikan untuk kami di sana pembalut kulit dari kehangusan api yang menyengat. Jadikan untuk kita api seperti api Ibrahim kekasihmu. Tumbuhkan di sekitar hati rerumputan seperti engkau tumbuhkan di sekitarnya, dan kayakan kami dari segala sesuatu seperti engkau memperkayanya. Jinakkan kami, hadapkan kami seperti engkau menghadapkannya, dan peliharalah kami seperti engkau memelihara Ibrahim kekasihmu.
Ibrahim alaihi salam telah meraih pertalian atau rafiq sebelum berjalan atau tarik, berumah sebelum bertetangga, berjinak sebelum takut, keras sebelum sakit, sabar sebelum dicoba, ridho sebelum datang kepastian. Belajarlah dari bapakmu Ibrahim alaihi salam, bertuntunlah dengannya, baik dalam perkataan atau perbuatannya. Wahai sahaya, usahakan bersama Allah selalu dan berdiam dikala datang kehendak atau perbuatannya, sehingga engkau lihat kelembutan darinya tanpa hingga. Pernahkah engkau mendengar nama Jalunus Al-Hakim? Bagaimana kebisuan dan kediamannya dalam menerima uji coba, sampai ia berhasil mengantongi setiap ilmu yang datang dari Allah. Hikmah Allah tidak akan datang di hatimu oleh igawan dan kegoncanganmu terhadap Allah, apalagi engkau lari darinya. Wahai Allah, limpahkan untuk kami pertalian ini, lepaskan dari ketergoncangan, berikan untuk kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka.